Selamat pagi dan berkat Tuhan anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak sehat semua ya? Amin. Hari ini adalah hari Selasa 2 November 2021. Anak-anak belajar tematik lagi bersama dengan Bu Guru. Ya, hari ini anak-anak belajar pada tema 4, subtema ketiga, keluarga besarku. Untuk muatan pelajarannya, matematika. Sebelum mulai belajar, anak-anak berdoa dahulu, kemudian menyiapkan buku serta alat tulis. Pada hari ini, anak-anak akan belajar yang pertama, mengukur panjang atau jarak dengan satuan tak baku. Lalu yang kedua, mengukur berat dengan satuan tak baku. Dan yang ketiga, membandingkan tinggi atau panjang benda. Untuk yang pertama, anak-anak belajar mengukur panjang atau jarak dengan satuan tak baku. Dibuka halaman 153. Setiap benda memiliki ukuran. Ada benda yang panjang, ada juga yang pendek. Ada yang sama panjang, ada juga yang berbeda panjang. Nah, panjang benda itu dapat diukur dengan satuan tak baku. Nah, anak-anak dapat mengukur panjang benda menggunakan anggota tubuh. Nah, berikut ini beberapa anggota tubuh kita yang dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Yang pertama, hasta. Ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Lalu yang kedua, jengkal. Ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Yang ketiga, depa. Ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan. Kemudian yang keempat, telapak kaki. Ukuran dari telapak kaki seseorang. Dan yang kelima, langkah. Ukuran dari salah satu kaki yang dilangkahkan. Nah, tadi ada beberapa anggota tubuh kita yang dapat digunakan untuk mengukur benda dengan satuan tidak baku. Lalu, bagaimana cara mengukur benda menggunakan satuan tidak baku tadi ya? Nah, anak-anak, lihatlah pada layar atau pada buku kalian, halaman 154. Di sini terdapat contoh pengukuran panjang buku menggunakan jengkal. Nah, ternyata panjang bukunya ada 2 kali jengkal. Maka panjang buku adalah 2 jengkal. Tetapi ada hal penting yang harus anak-anak ketahui, yaitu hasil pengukuran dengan satuan tidak baku dapat berbeda. Kira-kira kenapa ya? Nah, hal ini karena ukuran anggota tubuh kita dengan orang lain itu berbeda-beda. Maka hasil pengukuran dengan satuan tidak baku dapat berbeda satu orang dengan orang yang lain. Sekarang anak-anak akan praktik
untuk membuktikan kalau hasil pengukuran dengan satuan tidak baku itu dapat berbeda. Anak-anak lihatlah pada layar. Bu guru menampilkan tabel pengukuran dan hasil pengukuran. Coba anak-anak lakukan di rumah dengan mengukur jarak yang sudah Bu guru tampilkan. Nah, anak-anak lakukan dengan salah satu anggota keluargamu. Coba bandingkan hasil pengukurannya. Apakah berbeda atau sama? Jangan lupa videonya di-stop dulu supaya anak-anak dapat praktik. Sekarang anak-anak buka halaman 160. 160. Anak-anak akan belajar mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Anak-anak, lihatlah contoh berikut. Nah, ada gambar semangka dan pisang. Kira-kira buah mana yang lebih berat? Ya, benar sekali. Tentu saja yang lebih berat adalah buah semangka. Kemudian, bandingkan berat buah pisang dan stroberi. Manakah yang lebih berat? Iya, pisang lebih berat dari stroberi. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku dapat menggunakan benda lain yang lebih ringan. Nah, anak-anak lihat lagi contohnya. Bu guru sudah menampilkan pengukuran buah pepaya dan mangga. Di sebelah kiri terdapat 1 buah pepaya dan di sebelah kanan terdapat 4 buah mangga. Kalau anak-anak perhatikan, pada alat pengukur tersebut membentuk garis lurus dan tidak miring atau tidak berat sebelah. Artinya, kedua buah tersebut memiliki berat yang sama. Jadi, hasil pengukurannya adalah berat 1 buah pepaya sama dengan berat 4 buah mangga. Atau bisa dituliskan berat pepaya sama dengan 4 mangga. Kemudian contoh berikutnya. Terdapat gambar tas dan beberapa buku. Coba anak-anak tentukan hasil pengukurannya. Jawabannya adalah berat tas sama dengan 4 buku. Nah, mudah sekali ya untuk mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Anak-anak silahkan berlatih dengan mengerjakan beberapa soal yang ada di halaman 161. Dikerjakan supaya anak-anak lebih paham. Sekarang anak-anak buka halaman 163. 163. Anak-anak akan belajar membandingkan tinggi atau panjang benda. Tadi anak-anak sudah mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan tak baku. Sekarang kalian akan mencoba untuk membandingkan. Coba anak-anak perhatikan pada layar. Bu guru sudah menampilkan gambar kuas, pensil, krayon, dan paku. Anak-anak bandingkan panjang benda tersebut
dengan mengisi titik-titik menggunakan kata lebih panjang atau lebih pendek. Apakah jawaban anak-anak sama dengan pada layar? Ya, kalau sudah sama, artinya anak-anak sudah mengerti bagaimana cara membandingkan panjang benda. Anak-anak, jawablah pertanyaan dari Bu Guru berikut secara lisan. Benda apa yang paling panjang? Ya, jawabannya kuas. Lalu, benda apa yang paling pendek? Jawabannya paku. Untuk membandingkan tinggi, sama halnya dengan membandingkan panjang benda. Nah, pada layar Bu Guru sudah menampilkan gambar Dedi beserta keluarganya. Ada nenek, kakek, ibu, ayah, dan adik. Kita bandingkan tinggi mereka. Ayah lebih tinggi dari ibu. Kemudian Dedi lebih pendek dari nenek. Lalu adik lebih pendek dari Dedi. Nah, itu hanya sekedar contoh. Anak-anak bisa membuat kalimat perbandingan tinggi lainnya. Hari ini anak-anak sudah belajar banyak sekali ya. Tadi kalian belajar mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan tak baku. Lalu anak-anak juga belajar untuk membandingkan tinggi atau panjang benda. Untuk tugas hari ini, anak-anak bacalah pada layar. Jangan lupa anak-anak juga membuat refleksi. Tugas dikirimkan ke kelas 7. Oke anak-anak, Bu Guru akhiri dahulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan berkat Tuhan.